Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hibbati fillah, kita nih semuanya sejatinya sedang berjalan. Ada yang jalannya kencang, bahkan ada yang naik kendaraan, ada yang jalannya sedang. Dia tidak cepat dan dia tidak lambat. Ada yang jalannya lambat sekali, pelan-pelan banget. Ada yang terus berjalan. Dia tak kenal lelah. Tatkala matahari terbenam, kemudian terbit kembali. Tatkala terik matahari begitu menyengat, dia tetap berjalan. Ada yang berhenti di tengah jalan. Ada yang berbalik arah. Dan dalam perjalanan kita tentunya ada banyak tempat persinggahan. Ya, ada rest area. Kadangkala orang berhenti nggak di rest area karena dia membutuhkan berhenti. Tapi dalam kehidupan ini, kita sejak lahir itu berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Yang muslim, yang kafir. Yang soleh, yang fajir. Makanya siapapun yang mati, dia kembali kepada Allah SWT. Makanya kalau ada orang mati, ada musibah menimpa kita dalam kehidupan ini, kita mengatakan inna lillah. Sesungguhnya kami itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami ini semuanya kepada Allah lah kita akan kembali, gitu loh. Ada satu tempat persinggahan yang antum harus berhenti. Jangan jalan terus, lupa istirahat. Nggak boleh capek-capek juga. Perjalanan kita panjang. Tempat persinggahan ini antum harus berhenti sekarang. Sekarang antum harus berhenti. Nanti di tengah-tengah antum berhenti lagi. Di tempat yang sama. Nah. Dan di akhir perjalananmu antum juga berhenti. Sebagian kita terlambat sampai ke tempat perhentian ini. Atau dia lewatin, dia nggak berhenti. Ternyata tempat pemberhentian selanjutnya juga nggak berhenti. Tempat persinggahan dan pemberhentian ini adalah taubat kepada Allah SWT. Antum tahu nggak? Ana dan antum pendosa. Nah, kullu bani Adam khata. Bahkan kalau kita nggak berbuat dosa, nih supaya perasaan antum bersih itu nggak ada.
Kita tuh kotor. Makanya harus bersih-bersih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau lam tudhnibu." Kalau kalian gak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. Allah akan usir kalian. Wala ja'a biqaumin akharin yudhnibun. Allah akan datangkan kaum selanjutnya yang mereka berbuat dosa. Mereka berbuat dosa. Fayastaghfirunallah fayaghfir lahum. Mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mereka tahu diri, mereka berhenti. Lalu dia mengadahkan tangannya mengatakan, Allahumma ghfirli, Allah ampuni aku ya Allah. Allah ampuni mereka. Tapi sebagian nggak berhenti. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan maqam taubah, tempat persinggahan taubat ini dimulai dengan muhasabah. Antum harus tahu diri. Makanya tadi disebutkan kita ini pendosa. Jangan sok suci. Kita sering nyalahkan orang. Oh, fulan kayak gini, fulana kayak gini. Engkau juga kayak gitu. Kenapa? Karena engkau manusia yang sudah ditakdirkan berbuat dosa. Hanya saja kita perlu ilmu juga. Makanya kalau kita lihat ada namanya audit internal, audit keuangan anggap ya, dan audit eksternal. Kadang-kala orang udah ngitung tuh ya, udah ngitung oh, kayaknya aman gitu loh. Tahu-tahu datangkan tim audit eksternal. Datang, oh ternyata ada banyak yang nggak benar, ini nggak benar, ini hitungannya mana, ini mana buktinya ini. Makanya orang kalau nggak punya ilmu, kemudian dia nggak bermuhasabah, kemudian dia sok suci, sok paling benar, ya gimana dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Yang ada nanti terlambat. Ketika datang kematian, ya Allah, ternyata banyak salahku. Udah selesai. Ahibati fillah, kita berada di masa banyaknya mati mendadak. Pagi main bola, atau sore main bola, maghrib disolatin di tempat dia main bola. Meninggal dunia. Maka dikatakan awalul wa awsatuha, ketika antum melakukan perjalanan, kita bicara Ramadan nih contohnya, di awal Ramadan antum terus bertobat, mohon ampun, nanti di tengah-tengah tobat. Makanya kita tuh habis sholat, bayangin ya, engkau habis melaksanakan ibadah yang merupakan rukun Islam yang kedua, selesai sholat, apa yang kau lakukan? Engkau mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bayangin. Di tengah-tengah sholat, ketika engkau ruku, engkau sujud, apa yang kau baca? Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli. Ketika duduk di antara dua sujud, engkau kata Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni. Terus tuh, nggak berhenti. Bahkan ketika Abu Bakar minta kepada Nabi SAW doa yang untuk dibaca ketika sholat, apa doa yang dikasih kepada Abu Bakar? Kepada sosok manusia yang dijamin masuk surga. Qul, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Abu Bakar disuruh mengakui dosa-dosa dia. Lalu dia dijamin masuk surga. Lalu tetap dia manusia biasa. Disuruh mengatakan ketika salat, ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Banyak. Abu Bakar banyak. Kita bagaimana? Gak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ampuni buat aku ampunan dari sisimu dan kasihi aku ya Allah, Engkau maha pengampun dan maha pengasih.
Dan di akhir perjalanan kita tetap harus taubat. Makanya akhir-akhir ayat yang turun kepada Nabi SAW, surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban." Ahibati fillah, fala yufariqul abdu as-salik. Makanya mengatakan ada orang yang melakukan perjalanan nggak akan pernah berpisah dengan yang namanya taubat, nggak akan berpisah. Maka jangan katakan nanti, engkau nggak tahu nanti milikmu atau tidak. Wala yazalu fi ilal mamat. Dia terus harus tobat sampai mati. Nggak ada udah selesai, aku udah tobat Ustaz. Selesai anda tobat Ustaz. Anda udah tobat, tapi kenapa sih hidup anda masih susah? Anda udah hijrah, seakan-akan dia berpikir udah selesai. Belum. Wa in irtahala ila manzil akhar irtahala biha. Engkau mau naik ke makom manapun ya, engkau menjadi orang yang ihsan, yang beribadah kepada Allah, seakan-akan kau melihat Allah Azza wa Jalla. Tetap taubat ini harus kau lakukan. Fattaubatu hiya bidayatul abdi wa nihayatuh. Taubat itu awal, start dan finishnya hamba itu di taubat. Dan kebutuhan dia dengan taubat ini di finish ya lebih butuh lagi. Dan ternyata kebutuhan dia di awal sangat butuh dia. Karena engkau untuk memulai nih, kalau engkau nggak mulai dengan taubat, engkau akan malas bicara futur, bicara ya Allah gimana orang-orang pada selesai hatam Al-Quran, aku nggak selesai. Orang-orang bisa sholat malam, terawih, Masya Allah dia 1 hari 1 juz, semalam 1 juz. Ada yang 1 rakaat 1 juz, mampu dia berdiri. Aku nggak mampu. Harus taubat. Karena ada masalah di mesinmu, di motor penggerakmu bermasalah. Karena kita memang pendosa, ada tuh noktah-noktah itu. Bersihin dulu tuh karat-karat itu. Oh, jadi semangat kok. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nur, ya, di ayat, insyaallah, surat An-Nur, bentar jemaah, ini ayatnya panjang. Di surat An-Nur ayat 41, nggak usah dibaca, dilihat nanti ya. Ini cerita panjang tentang wanita diwajibkan untuk berhijab ya, menundukkan pandangan berhijab. Di akhir dari ayat 41 ini, ingat ayat ini turun di Madinah. Padahal Nabi alaihissalam 13 tahun di kota Mekah. Ayat ini turun ya antara tahun 4 tahun ke-5 Hijriah. Di akhir ayat, dari ayat 41 Allah mengatakan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Semuanya. Tidak dikatakan yang berbuat dosa bertobat. Ini semuanya suruh tobat. Ayyuhal mu'minun. Bayangkan. Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, kalian semua tobat. Makanya di muqaddimah atau di depan orang-orang beriman itu Rasulullah SAW, dan beliau nggak berhenti bertobat. La'allakum tuflihun, agar kalian sukses. Ahibati fillah, tapi ada orang yang terlambat deh.
Karena dia mengatakan, nanti aku akan tobat. Allah gantung kesuksesanmu, keberhasilanmu itu dengan tobat. Orang yang tidak bertobat, ya jangan berharap engkau akan sukses. Karena waman lam yatub faulaika humudz zalimun. Yang nggak tobat mereka adalah orang-orang zalim. Jadi antara dua, engkau bertobat atau tidak. Yang bertobat orang-orang yang sukses, nggak bertobat orang-orang zalim. Oh, tapi kan anak punya niat. Iya, engkau kan belum. Engkau zalim. Selama engkau belum bertobat, engkau orang zalim. Makanya kita tobat terus. Berbuat zalim, tobat lagi. Ahibati fillah, Nabi SAW memanggil para sahabat. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, kalian tobatlah. Ini ucapan disampaikan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. 300 sahabat yang ikut perang Badar, sahabat-sahabat yang ikut perjanjian di bawah pohon di kota Mekah, Hudaybiyah. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, tubu ilallah. Ketika Nabi memerintahkan, boleh jadi manusia yang merasa dosanya dikit, yang merasa sudah taat, dia merasa, oh nggak perlu, ini berarti bukan aku yang disuruh. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, setelah menyuruh mereka bertobat, fawallahi, beliau mengatakan, demi Allah, inni la atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku, beliau Nabi loh, supaya yang dijamin masuk surga ini jangan sampai merasa aman aku kan udah dijamin masuk surga. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar bertobat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Lebih. Engkau siapa? Oleh karena itu, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menghitung di satu majelis sebelum Nabi berdiri meninggalkan majelis itu, beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, atau innaka antat tawwabur rahim, 100 kali. Ya Allah, ampuni aku, berikan tobatmu kepadaku, sesungguhnya Engkau maha menerima tobat, maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Ahibati fillah. Dan setelah turunnya idza jaa nasrullah, beliau kalau ruku dan sujud minta ampun, minta ampun. Dan Rasul SAW mengatakan, memberikan sebuah penjelasan agar tidak ada yang GR dengan amalannya, agar tidak ada yang gurur, yang ujub dengan amal solehnya, dengan sodakohnya, dengan umrohnya, dengan hajinya, dengan menuntut ilmunya, dengan hafalan Qur'annya, dengan hafalan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, la yunjiya ahadan minkum amaluh. Tidak ada seorang pun yang amalnya akan menyelamatkan dia. Dari kalian nggak ada. Karena amal soleh ini kadang-kala orang jadi, oh aku kan sudah beramal, aku ini mau masuk Ramadan, aku sudah khatam Quran, aku di bulan Sya'ban puasa berhari-hari, aku bersodako. Ingat, lan yunjiya ahadan minkum amalu. Nggak ada yang selamat dengan amalannya. Nggak ada. Qalu, apa kata para sahabat? Wala anta ya Rasulullah. Engkau sendiri gimana ya Rasulullah? Engkau juga nggak akan selamat dengan amalanmu. Qala wala ana. Aku pun nggak akan selamat dengan amalan. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali Allah Azza wa Jalla membungkusku, meliputiku dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Makanya kita minta ampun nama Allah. Nggak berhenti. Dan jangan sampai terlambat. Sebagian mengatakan, oh ya Ustaz, anda sudah paham. InsyaAllah besok Ustaz, anda akan berubah besok insyaAllah.
Lusa? Iya, kayaknya besok masih berat, Ustaz. Lusa insya Allah. Atau nanti kalau lulus kuliah, Ustaz. Gimana kuliah banyak godaan, ya udahlah nggak apa-apa lah, bismillah, insya Allah ntar habis kuliah. Berapa banyak anak kuliah nggak pernah selesai kuliahnya. Atau ada yang berpikir nggak, insya Allah setelah menikah. Banyak kan? Orang tua juga kalau ngelihat anaknya kurang benar, udah bismillah, ntar nikah bener lah. Ntar nikah bener. Berapa banyak anaknya orang yang merasakan KDRT gara-gara menikah dengan seorang anak yang orang tuanya berpikir nanti menikah bener. Benerin dulu dia. Suruh dia bertobat. Atau yang berpikir, insya Allah ntar ke umur 40 tahun, Ustaz. Makanya kita lihat ya, orang kalau sudah kebablas, itu sulit mau balik. Kita masuk tol nih, bablas, ya Allah, mau muter lagi, berat, jauh. Tapi usahakan jangan kebablas. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail. Lihat tuh musi'un nahar. Allah tuh membentangkan tangannya di malam hari agar yang berbuat dosa siang hari tobat. Jangan nunggu besok. Kau bisa berbuat dosa, ya udah tobat. Lu anak mungkin berbuat dosa lagi. Engkau yang penting tobat dulu. Istighfar dulu. Perkara nanti engkau berbuat dosa lagi, kau nggak tahu. Orang kita umur nggak ada yang tahu. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul. Yang tadi malam berbuat dosa, sekarang nih tobat. Ntarlah nunggu maghrib, jangan sekarang. Hebat, modal orang hidup itu adalah waktu. Kenapa kita bicara sebelum terlambat? Kita tuh waktu bukan duit. Dan kita nggak tahu waktu kita kapan. Makanya kita melihat ya, di zaman sekarang kecelakaan pesawat. Pesawat isinya 400 penumpang. Yang 400 orang ini semua punya rencana, insya Allah, punya ambisi. Pilotnya juga sudah berpikir nanti dia turun, dia istirahat sebentar, terbang lagi. Pramugarinya juga berpikir, iya aku turun di base campnya dia, 2 hari lagi aku akan terbang lagi. Para penumpang yang di dalam, dia berpikir, nah insya Allah anak punya acara di tempat itu, anak sudah booking hotel, makan siang, makan malam, udah ada acara rapat, pertemuan, presentasi, apa aja mereka punya acara. Udah datang yang mau jemput tuh pesawat nggak pernah turun. Hitungan cuma jam. Pagi, hanya 1 jam keberangkatan, nggak pernah turun. Makanya dikatakan bertobatlah segera, karena kau nggak tahu. Lo anak takut berbuat dosa lagi, kok takut? Sudah sekarang kau takut sama Allah. Takut diazab sama Allah. Ahibati fillah, Allah berfirman. Kita akan baca firman Allah di surat Az-Zumar dari ayat 53 sampai 59. Nah, tentang orang-orang yang terlambat di sini. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adabu thumma la tunsarun. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن
تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan Barakallahu fikum. Nah, sebelum kita lanjutkan membaca artinya, Allah memanggil hamba-hambanya. Ana, anti, antunna, dan semua yang ada di muka bumi ini, Abdullah. Mau presiden, mau raja, mau panglima, mau kapolri, abdun, budak. Engkau tidak memiliki dirimu sendiri, apalagi yang lainnya. Arti diri kita nggak memiliki. Allah kapan mau cabut? Allah panggil hamba-hambanya yang banyak dosanya. Jangan putus asa. Jadi orang sebesar apapun dosanya, apabila dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah terima. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ada dua dosa besar yang berhadapan. Satu namanya al-qanut min rahmatillah. Merasa putus asa dari rahmat Allah. Allah nggak mungkin ngampuni aku. Dosaku udah terlalu banyak. Aku ini anak durhaka. Itu dosa besar. Yang kedua adalah merasa aman dari azab Allah. Oh tenang, Allah maha pengampun. Allah sebutkan yang putus asa. Berapapun dosa yang kau bawa, Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah maha pengampun, maha pengasih. Beda sama makhluk, beda sama manusia. Kita kalau berbuat salah besar sama fulan, habis. Nggak bakal kenal lagi sama kau. Itu manusia. Itu makhluk. Tapi Al-Khaliq, Rabbul Alamin, la. Engkau membawa sepenuh bumi ini dosa. Tidak ada satu lokasi di bumi ini kecuali ada jejak dosamu, lalu engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan ampuni. Baik, lanjutkan. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Nah, sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Udah engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau selama ini berbuat dosa dengan fasilitas dari Tuhanmu. Waktu dari Tuhanmu. Rizki dari Tuhanmu. Semua dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalian kembali kepada Tuhan kalian. Udah berserah diri sama Allah Azza wa Jalla. Allah ancam nih. Min qabli an ya'tiyakumul azab. Sebelum datang azab, yang kemudian udah nggak ada yang dapat nolong kalian. Ketika azab Allah turun, Allah bikin gempa ya. Allah kirim angin. Kita lihat bagaimana kaum-kaum sebelum. Kaumnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nggak berhenti-berhenti mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalian minta ampun sama Tuhan kalian. Allah itu Maha Pengampun. Kalian kalau minta ampun, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aduh, kalian kalau bertobat sama Allah, Allah kasih kemudahan dalam kehidupan kalian. Tapi ternyata mereka nggak mau, tenggelam mereka. Sampai anaknya.
Nabi Nuh manggil anaknya. Nabi Nuh di atas kapal. Anaknya kelihatan tuh. Nabi Nuh karena anaknya, tetap orang tua punya kecintaan. Tabiat dia kepada anaknya. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wah anak, ayo sini naik sama kami. Udah kau jadi orang Islam, taubatlah engkau. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki gunung yang akan menyelamatkanku dari air. Tuh orang selalu berpikir, oh enggak, nanti aku akan naik selesai selamat. Atau waktu nantilah, mau 40 tahun. Iya, aku paham. Aku harus kembali kepada Allah. Sampai kapan aku akan kayak gini? Sampai kapan? Sekarang seharusnya COVID. Sampai sekarang sudah. Baik, dilanjutkan. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Allahu Akbar. Nih, disuruh tobat, disuruh mengikutin. Makanya orang kalau bertobat itu mau berubah dia. Meninggalkan dosanya, menjalankan kebaikan. Engkau tinggalkan dosa-dosamu, berhenti berbuat dosa, mohon ampun sama Allah, lalu ikutin nih kebaikan dan kebenaran. Maka Allah sebutkan ketika bicara tobat, illa man taba wa amana wa amila amalan soleh. Engkau bertobat, beriman, beramal soleh. Jadi kalau ada orang mengatakan aku tobat tapi tidak ada perubahan sikap di diri dia, ya gimana? Maka Allah katakan ikuti nih. Tinggalkan itu, ikuti ini. Sebelum datang lagi azab yang datang secara mendadak. Ada orang yang sedang tidur siang, rumahnya ambruk. Ada orang yang sedang tidur di malam hari, rumahnya terbakar. Tapi manusia punya rencana. Setan selalu berbisik-bisik, iya, nanti ada waktunya, engkau masih muda. Gunakan untuk bersenang-senang. Baik, lanjutkan. Ini cerita orang-orang yang terlambat. Nah, Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. nah melanjutkan. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Lanjut sampai selesai tadi. Atau agar jangan ada yang berkata, ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya. Malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir. Allahu Akbar jemaah. Kita lihat. Akhirnya terlambat. Allah membuka peluang untuk kembali. Seberapa banyak pun dosa yang kau lakukan, kau kembali kepada Allah, ikutin petunjuk Allah Azza wa Jalla. Sebelum Allah ingatkan, sebelum datang azab. Atau tadi orang nanti akan menyesal mengatakan, ya andai kata aku dapat hidayah, aku dia termasuk orang yang bertakwa gitu loh. Kan banyak orang sekarang kalau dikasih nasihat, iya anak belum dapat hidayah. Loh, engkau belum dapat hidayah. Ini datang kepadamu hidayah. Ada ustadz yang menjelaskan ini nggak boleh loh. Seorang suami menjelaskan kepada istrinya, itu hidayah. Seorang istri menunjukin suaminya, itu petunjuk. Atau engkau mengatakan, enggak, anak belum dapat petunjuk, udah dikasih tahu enggak? Tapi engkau mendustakan. Oh iya, iya. Gimana kok dikembalikan ke dunia? Nanti ketika melihat azab, dia mengatakan, lau anna li karrah, kalau aku bisa balik ke dunia, aku akan jadi orang-orang yang berbuat baik. Tapi selesai. Udah terlambat. Ahibati fillah. Di surat
Al-Munafiqun. Coba kita baca dari ayat 9 ke ayat 11. Apa kata Allah Azza wa Jal? Mengingatkan orang-orang yang sibuk dengan dunianya. Sibuk dengan aktivitas mengumpulkan harta, menimbun uang. Lalu tahu-tahu dia harus pergi meninggalkan semua yang sudah dia kumpulkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Allah panggil nih orang-orang beriman ya. Jangan sampai harta bendamu, anak-anakmu membuatmu lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang ada yang kalau kerja nggak pernah telat. Dipanggil bos selalu datang langsung. Rapat hadir. Bahkan dia menjadi seorang pegawai yang teladan di tempat kerjanya. Tapi sama Allah enggak dia. Lupa dia. Dia sibuk mengumpulkan harta. Oh ini buat anak. Ini buat masa depan mereka. Iya nggak apa-apa engkau kerja. Nggak apa-apa. Tapi jangan lupa mengingat Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa kembali kepada Allah. Engkau pendosa loh. Ana dan engkau pendosa. Jadi jangan kemudian engkau sibuk mengumpulkan harta. Engkau lupa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau engkau merasa sudah baik. Oh enggak, alhamdulillah ana. Nggak kayak gitu. Dan Allah perintahkan untuk berinfak. Engkau bekerja, ngumpulin harta. Infakkan tuh harta. Allah sebutkan, infakkan dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Sebelum datang kepada kalian kematian. Oh, kalau datang tuh kematian, engkau ingin sedekah. Engkau minta sama Allah. Jiwa manusia mengatakan, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematianku dikit aja. Aku mau infak. Aku mau sedekah. Aku supaya jadi orang-orang soleh. Nggak ada. Nggak bisa. Kalau udah jatuh waktu yang ditetapkan, udah nggak ada. Maka ahibati fillah, kalau bicara syarat bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 18. Coba kita baca ayat ini. Baca ayat 17-18. Coba ayat 17. Bentar. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب
فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Allahu Akbar jemaah. Ini kalau bicara taubat, taubat itu yang diterima dari orang-orang yang melakukan dosa, dia nggak tahu, bukan nggak tahu hukumnya, tapi tidak tahu dengan akibat dari amalan dia. Orang kalau tahu, hadir dalam benak dia, aku kalau membunuh akan dibunuh, mamanya. Dia nggak jadi dia membunuh. Tapi kadang-kala orang berbuat dosa itu ya jahil bahwa itu akan berdampak buruk kepada dia, kepada kehidupan dia. Orang semua cari selamat. Kemudian dia bertobat, segera bertobat, nggak menunda-nunda nanti. Itulah orang-orang yang akan diterima taubat. Taubat nggak akan diterima tuh dari orang yang berbuat jahat. Dia mengatakan nanti aku akan taubat, sampai kematian datang kepada dia. Dia mengatakan ini tubtul an, aku taubat sekarang. Udah terlambat. Udah terlambat. Semua orang kalau sudah mau mati, semuanya taubat. Makanya Allah katakan nggak diterima tuh taubatnya. Maka segera kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum waktunya pergi dan hilang. Syarat tobat itu menyesali, meninggalkan perbuatan dosa itu, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Ahibati fillah, ada penghalang-penghalang dari taubat. Di antaranya adalah tidak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Tadi yang disebutkan bijahalah. Makanya seorang hamba itu harus sering-sering belajar tentang asma'ullah al-husna, tentang sifat-sifat Allah. Dengan harapan ya kita bisa lebih takut sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kita lihat orang yang paling kenal sama Allah adalah para ulama. Dan mereka orang yang paling takut sama Allah. Dan para nabi adalah imamnya para ulama. Bagaimana beliau beristighfar mohon ampun sama Allah, nggak pernah berhenti. Bahkan setiap sholat beliau terus memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang menjadi penghalang dari tobat itu juga orang nunda-nunda bid'ah. Artinya perkara-perkara yang tidak dicontohkan sama Nabi SAW, tidak diajarkan, menyimpang dari sunnah, itu sulit bertobat. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib dari kalangan Khawarij, mereka itu pandai membaca Al-Quran. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan sifatnya orang-orang Khawarij, tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian kalau membandingkan salat kalian dengan salat mereka, kalian akan melihat salat kalian nggak ada apa-apanya. Mereka orang-orang yang ahli ibadah, tapi gara-gara bid'ah, ada bid'ah yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam, ada bid'ah yang tidak menyebabkan orang keluar dari Islam ya.
Orang itu dengan bid'ah itu meyakini dia itu benar. Maka Abdurrahman bin Muljim gak pernah menyesal membunuh Ali bin Abi Thalib. Gimana dia mau bertobat ketika dia punya keyakinan itu? Itu orang-orang Khawarij. Tatkala mereka, ini bicara bid'ah, mereka berada di satu daerah namanya Nahrawan, atau mereka di Harura pada waktu itu. Datanglah Abdullah ibn Khabbab ibn Ard. Lewat nih Abdullah bin Khabbab bin Ard. Abdullah ini putranya sahabat. Dia pergi bersama istrinya. Istrinya sedang hamil. Kemudian ketika berjalan, mereka nih bareng di jalannya. Ditangkap lah. Kata Abdullah bin Khabbab bin Ard, rawa'tumuni, kalian bikin aku takut. Jadi diteror sama mereka. Enggak, nggak usah takut engkau, kata dia. Hadisnya, coba engkau berikan kepada kami hadis yang kau dengar dari ayahmu. Maka Abdullah bin Khabbab bin Ard mengatakan, satakunu fitanan, akan datang nanti fitnah, kekacauan. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berlari, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Dia sebutkan ya sebagai nasihat buat orang-orang Khawarij. Akhirnya dibawa nih Abdullah bin Khabbab bin Ard. Dalam perjalanan mereka ini melewatin babi milik ahlul kitab, milik orang Nasara. Tahu-tahu ada satu orang di antara mereka yang mungkin mengusir dengan pedangnya, akhirnya robek kulitnya babi ini. Dikasih nasihat, kok gimana sih, kata dia. Babi itu punya zimmi, kata dia, yang kalau lakukan seperti itu. Oh iya, kata dia. Minta maaf. Akhirnya datang dia kepada orang Nasrani, minta maaf, kata dia, maafkan aku ya. Akhirnya ridho, selesai. Lalu jalan lagi. Salah satu di antara mereka ada kurma jatuh. Dia makan. Dikatakan, gimana engkau makan itu kurma? Engkau nggak beli, engkau juga nggak minta izin sama yang punya. Minta maaf, dibuang. Bayangkan ya, bagaimana dia takutnya dengan dosa. Tapi gara-gara bid'ah kita lihat kelanjutan cerita ini. Terus berjalan, apa yang mereka lakukan? Disembelih Abdullah bin Khabbab bin Ard, disembelih. Mendekatkan diri kepada Allah mereka. Disembelih, sudah mati, datang kepada istrinya. Istrinya mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Aku sedang hamil. Disembelih istrinya, dibelah perutnya. Itu bid'ah. Dan bid'ah ini sekali lagi macam-macam ya. Itu bid'ahnya Khawarij. Bagaimana mereka memiliki keyakinan dengan kafirnya orang-orang yang tidak mengikuti pendapat mereka, yang tidak mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka lakukan itu. Dan ketika mereka dibunuh, mereka berharap surga. Kemudian yang menghalangi dari tobat itu ada dosa batin, dosa di dalam hati ya. Dosa besar. Kadangkala kita berburuk sangka sama Allah ya. Umpamanya, tolong bersihkan hati dari dosa-dosa. Makanya harus belajar lagi. Kemudian dosa kecil yang terus-terusan dilakukan juga bisa menghalangi orang dari tobat. Karena dia akhirnya jadi meremehkan jamaah. Maka buat teman-teman, sebelum waktunya terlambat, sekaranglah berhenti engkau sudah. Sudahlah, tobat. Bersihkan dirimu. Engkau lihat di hatimu mungkin ada dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hati. Yang mungkin orang lain merasa, enggak, engkau Masya Allah. Udah taat, udah rajin ngaji. Padahal di hatimu ada hasad kepada saudara. Iri dengki. Yang bicara iri dengki ini nanti akan mengantarkan kepada berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, mengatakan, kenapa kau fulan dikasih? Kenapa aku enggak? Perbanyak istighfar. Apabila engkau berada di tempat yang membuatmu mengulangi dosa, tinggalkan tempat itu, saatnya hijrah. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Ingatlah dengan kematian, karena ingat kematian itu kan membuat orang segera bertobat, tapi lupa dengan kematian akan membuat orang menunda-nunda tobat. Ingat dengan kematian membuat orang semangat ya.
semangat beribadah, ridha dengan apa yang Allah berikan, tapi kau lupa dengan kematian yang ada, akan malas beribadah dan akan terus rakus dan tamak, ambisius dengan dunia yang pada akhirnya akan ditinggalkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik Ustaz, ini dari Brisbane. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Amin. Apabila ada seorang kepala keluarga ketika masa hidupnya kurang dalam memberikan pendidikan agama kepada keluarganya, lalu ketika ia meninggal, harta warisan ditunda, tidak dibayarkan hutangnya oleh si ahli waris, atau ada bagian warisan yang digunakan oleh salah seorang anggota keluarga, apakah mayit akan disiksa, Ustaz? Jazakumullahu jannah firdaus ala Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Apakah bapak ini akan disiksa dengan dosa anak-anaknya? Enggak. Dia akan diazab dengan dosa dia. Dosa yang dia lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warajulu, nih seorang suami, seorang ayah, seorang laki-laki, dia pemimpin di rumah dia dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dia akan ditanya, engkau ajarin benar nggak kepada anak-anak? Oh enggak, ternyata. Akhirnya tadi orang tua akan ditanya, engkau ngajarin nggak kepada anak-anakmu agar mereka melunasi utang? Enggak, bapaknya suka nunda-nunda utang. Akhirnya anaknya ditunda utang, bahkan dikemplang tuh. Gak dibayar tuh utang. Siapa yang dosa? Bapaknya. Dia punya dosa tidak mengajarkan. Dia punya dosa menjadi contoh yang buruk. Apakah dia akan diazab? Ya, dia akan diazab karena dosa dia. Tapi kalau di situ ada unsur dia mengajarkan keburukan kepada anak-anaknya, ingat, yang mengajarkan kebaikan akan dapat pahala terus. Kalau kebaikan ini diamalkan oleh orang lain, yang mengajarkan dosa, dia akan dapat dosa dia. Diamalkan oleh orang itu, dia akan dapat dosanya tanpa mengurangi dosa orang-orang tersebut. Maka ini menjadi peringatan buat para orang tua ya. Bagaimana utangmu nggak dilunasin oleh anak-anakmu? Engkau ngajarin apa? Oh, nggak ngajarin, sudah. Itu jadi dosa buat orang tua karena dia tidak mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya, tidak memberikan contoh yang baik. Jadi bukan dia menanggung dosa anaknya akan dihisap juga karena dia tidak melunasi utangnya. Atau dia menunda-nunda pembagian warisan untuk dimanfaatkan oleh salah satu anggota keluarga, mereka akan menanggung dosanya dan orang tua akan menanggung dosanya orang tua karena tidak mendidik dan tidak memberikan contoh yang baik buat anak-anaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Pertanyaan dari Ford. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk bisa tetap memaintain agar selalu fokus dan khusyuk dalam beribadah pada saat-saat kesusahan atau kesulitan? Biasanya kita lebih lebih konsentrasi, lebih benar-benar memohon gitu pertolongan dari Allah. Tapi kita semua urusan sudah selesai, kembali lagi menjadi orang-orang yang gimana ya, lalai lah, agak-agak menunda-nunda sholat. Ibadah lain juga nggak seperti waktu kita kesulitan gitu. Itu gimana untuk membuat hati kita untuk lebih bisa benar-benar lillahi ta'ala gitu, tanpa harus ada masalah atau apapun, kita bisa benar-benar beribadah gitu hanya untuk Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Jadi menjadi tabiat manusia ya. Allah menyebutkan, mungkin bisa dibuka firman Allah ini di surat Yunus ayat 12. Surat Yunus ayat 12. Nah, kita tuh
punya tabiat seperti itu. Yang harus dirubah. Kalau susah baru kembali kepada Allah Azza wa Jalla ya. Makanya bala itu salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya. Udah dapat? Surat Yunus ayat 12. Tafadhal. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar jamaah. Itu. Kau dikasih musibah Allah sebutkan ya. Dia rebahan berdoa, dia duduk berdoa, dia berdiri berdoa. Terus berdoa. Tapi kalau selesai pula. Salat malamnya berhenti, baca Qur'annya berhenti, istighfarnya berhenti. Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa konsisten terus gitu loh, merasakan nikmatnya ibadah itu, nggak nunggu kena musibah. Maka engkau harus tahu dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kau harus selalu kebayang dengan kemampuan Allah untuk mengembalikan musibah. Sehingga ketika dia sudah selamat dari musibah tersebut, bagaimana merawat supaya nggak kena musibah lagi. Melihat orang-orang yang terkena musibah, itu juga membuatmu ingat, jangan nunggu engkau kena musibah itu lagi. Jadi bagaimana Allah Azza wa Jalla mencontohkan kepada orang-orang itu agar mereka memandangnya. Bagaimana mengatakan kepada Nabi SAW, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Diingatkan tuh, kau nggak ngeliat, kau nggak memperhatikan apa yang Allah lakukan dengan ashabul fil. Allah juga mengatakan, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi 'ad. Kau nggak memperhatikan apa yang Allah lakukan terhadap kaum 'ad. Irama dhatil 'imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, wa thamud alladzina jabu as-sakhr. Diingatkan gitu. Azab-azab yang Allah berikan ini menjadikan orang jadi takut sama Allah Azza wa Jal, sehingga dia lebih dekat lagi sama Allah. Karena dia tahu apa yang menimpa fulan boleh jadi menimpa aku. Aku nggak lebih baik dari fulan. Sekarang Masya Allah, berita-berita tentang bencana-bencana alam yang banyak terjadi, itu seharusnya juga memotivasi kita. Sehingga kita jadi lebih takut sama Allah Azza wa Jal. Agar tadi kita beribadah lebih menikmatin, karena kita tahu momennya udah selesai musibahnya, tapi kita tahu musibah itu bisa datang lagi kalau Allah berkehendak. Maka kita takut Allah mendatangkan itu musibah lagi, Allah mendatangkan itu bala lagi. Kemudian yang kedua, berdoa minta rasa takut. Sebagaimana doa Nabi SAW ya untuk para sahabat yang kalau lagi kajian mungkin bersama mereka, Allah maksim lana min khasyatika, ya Allah bagikan buat kami rasa takut kepadamu ya Allah. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, yang itu dapat menghalangi kami dari berbuat dosa kepadamu. Wa min ta'atika, dan bagikan buat kami ketaatan ya Allah kepadamu ya Allah. Ma tuballighuna bihi jannatak, artinya diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk tidak meninggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Karena kita butuh bantuan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika engkau lemah, engkau perbanyak baca la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah.
Sebagaimana tatkala kita mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Semoga dengan itu kita bisa terus semangat. Dan tatkala lemah lagi imanmu, perbanyak istighfar. Karena sekali lagi, makom taubat ini di awal, di pertengahan, di akhir. Kau nggak akan pernah berpisah dengan yang namanya taubat. Barakallahu fikna. Ahlan Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Kuala Lumpur, Ustadz. Kuala Lumpur. Oh ya. Barakallahu fikna. Titipan pertanyaan, Ustadz. Ada suami istri. Jadi salah satu istrinya itu udah boleh dibilang hijrah. Terus suaminya ini masih boleh dibilang juga masih jauh deh Ustadz dari hijrahnya itu. Terus jadi banyak perbedaan dari semua segi. Sang istri ini udah misalkan seperti kayak musik itu haram loh, nggak boleh gini. Tapi sampai sekarang tuh masih seperti itulah Ustaz. Terus bagaimana, apakah sang istri mendapatkan dampak dari dosa yang dilakukan suami? Istrinya kan udah hijrah ya Ustaz, udah tobat lah insya Allah. Apakah mendapatkan dampak dari yang dilakukan oleh suami, istri dan anak itu? Dan bagaimana sikap istrinya itu karena adanya perbedaan dari setiap permasalahan hidup gitu loh Ustaz, dari segala perbedaan yang terjadi. Gitu deh Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Oke, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum. Allahu akbar jemaah. Ahibati fillah, kita ingin memiliki pasangan hidup yang sejalan sama kita. Tapi terkadang kita dapat ujian, ternyata pasangan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin visi dan misinya berbeda. Apa yang harus dilakukan? Tadi pertanyaannya, apakah kita akan mendapatkan dampak buruk dari kelakuan dia? Dari dosa-dosa dia. Dia masih melakukan riba umpamanya. Dia melakukan berbagai macam kemaksiatan. Apabila seorang istri tetap berusaha untuk memberikan nasihat kepada suaminya, memberikan masukan, bukan membiarkan, semoga dia terlepas dari dosa itu. Tapi kalau tidak, ada pembiaran, bahkan ada yang sudah sampai ke tingkat menikmatin dengan dosa-dosa suaminya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Allah mengatakan, takutlah kalian kepada fitnah, kepada kekacauan, kepada azab yang apabila datang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja. Jadi datang azab menimpa semuanya. Dan ketahuilah Allah itu azabnya berat sekali. Makanya kadang-kadang kita ngelihat di satu tempat Allah berikan azab, satu kampung umpamanya hilang. Padahal ada bayi di situ loh. Ada anak kambing, ada ayam yang mereka nggak turut berbuat dosa, tapi terdampak dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Maka jangan berhenti amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kala ada sebagian yang aduh Ustaz, males sudah Ustaz, karena kalau ngasih tahu ribut lagi ini itu. Jangan berhenti. Cuma engkau harus lihat waktu, lihat tempat, lihat kondisi. Kalau katakan ke suami umpamanya, Bang, abang nggak mau belajar lagi, kayaknya itu perlu dipikirkan kembali Bang, kayaknya nggak boleh itu Bang. Wow, istri diam. Nanti ada waktu lagi sampaikan. Jangan debat sama suamimu. Engkau tinggal sampaikan, minta dia untuk introspeksi diri, minta dia untuk ngaji. Nanti dia marah-marah, engkau diem, nggak usah dijawab. Selesai. Nanti ada waktu, sampaikan lagi. Karena kalau tidak tadi, ya akan berdampak kepada dirimu dan anak-anak. Iya. Boleh jadi azab turun bukan hanya menimpa suamimu, menimpa semua yang di rumah. Ketika seorang melakukan pembiaran. Dan doa
terus dilakukan, usaha tidak boleh berhenti. Kita tahu bagaimana istrinya Fir'aun, punya suami kayak Fir'aun. Akhirnya dia dibunuh, tapi dia tetap dapat mempertahankan keimanan dia. Jangan sampai seorang istri luntur ya imannya, akhirnya ikut berbuat dosa juga sama suaminya, maka dia menjadi sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alvan ini Canberra dulu atau KL dulu ya? Siap. Tadi itunya Canberra dulu. Bismillah. Terus KL ya. Oh iya. Apaan? Barakallahu fiik Ustadz, kami dari Canberra. Pertanyaannya, seorang anak perempuan dengan kondisi autistik, dia masih bisa mengikuti instruksi meskipun tidak sepenuhnya mengerti mengapa dia harus melakukan itu dan apa manfaatnya. Dan kemudian ketika dia berpuasa Ramadan dan kemudian berhalangan, apakah dia wajib mengqadha puasanya atau puasanya boleh digantikan oleh orang tuanya atau boleh dengan membayar fidyah saja? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini kembali kepada apakah kondisi anak itu mukallaf atau tidak. Mukallaf itu syarat wajib orang puasa itu adalah Islam, baligh, aqil, tidak musafir ya, tidak sedang berhalangan. Itu wajib. Kalau anak ini masuk kategori yang wajib, tadi orang tua yang lebih tahu dengan kondisi anaknya, maka dia wajib mengganti karena dia wajib. Tapi kalau ternyata enggak, dia puasa ya ikutlah ya dengan keluarga sebenarnya Ustaz, supaya dia ikut merasakan puasa, padahal kita tahu dia akal dia sebenarnya nggak sempurna gitu, jadi dia nggak paham dengan kenapa puasa seperti itu. Maka kembali kepada kondisi, kalau dia mukallaf, dia punya kewajiban dengan semua kewajiban agama, sehingga ketika dia meninggalkan pun dia punya kewajiban untuk menggantikan sesuai dengan aturan agama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan terakhir KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari KL, Ustaz. Saya mau tanya, kan tadi Ustaz bilang bahwa sebelum Ramadan itu kita banyak-banyak bertaubat, Ustaz ya. Nah, apakah saling meminta maaf itu juga bagian dari bertaubat, Ustaz? Karena kan kita salahnya kadang sama orang juga, Ustaz. Dan itu sudah jadi membudaya kita untuk meminta maaf sebelum Ramadan. Kalau ada yang seperti itu, bagaimana tanggapan kita, Ustaz? barakallahu fiik. Nah, jemaah, kalau bicara minta maaf. Karena di syarat taubat itu kan ketika kita punya salah dengan seseorang berkaitan dengan manusia, maka kita perlu minta menghalalkan. Bukan hanya minta maaf. Kalau memang ada yang berkaitan dengan urusan harta, kita minta dihalalkan atau kita kembalikan. Seperti itu. Jadi kalau sekadar basa-basi minta maaf, kadang-kadang kita minta maaf sama seluruh penduduk bumi ini gitu loh. Jadi menjadi sekedar budaya, engkau nggak sungguh-sungguh minta maaf gitu. Yang seharusnya dilakukan, engkau tahu aku punya salah sama fulan, aku minta maaf. Aku punya salah sama fulan, minta maaf engkau. Dan seharusnya sekarang engkau nggak usah nunggu nanti Ramadan, sekarang engkau minta maaf gitu loh. Jadi memang minta maaf itu salah satu dari rentetan taubat itu sendiri. Tapi bukan minta maaf yang sekedar budaya, sekali lagi hanya sekedar basa-basi, tidak. Engkau minta maaf, benar-benar minta maaf. Ketika engkau tahu saudaramu minta maaf sama engkau dan engkau tahu dia punya salah sama engkau, ya engkau maafkan, tafadhol. Kita juga seperti itu. Kita bukan buat flyer minta maaf kepada seluruh penduduk bumi ini, tapi engkau kirim kepada orang yang engkau punya salah. Teman-teman SMA-mu. Engkau mungkin ada kayaknya anak pernah punya salah sama fulan ya, sama fulan. Silahkan minta maaf. Dan seharusnya bukan sekarang aja gitu loh. Kalau engkau sudah minta maaf sama fulan, ya udah selesai. Engkau tinggal tobat sama Allah Azza wa Jal. Karena kita minta maaf ini berkaitan dengan dosa kita kepada sesama manusia. Jadi bukan bicara budaya, tradisi, atau basa-basi, bukan. Tapi benar-benar kita memohon maaf atas kesalahan yang pernah kita perbuat kepada saudara kita. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.